Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi ini kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini untuk kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang rasa malu, bentuk serta urgensinya dalam Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan terkait dengan tema ini. Yang pertama adalah bahwa rasa malu itu akan mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang sumbernya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya'u." Yang artinya bahwa bagi setiap agama itu ada akhlaknya, dan sesungguhnya akhlak Islam itu adalah al-haya'u, rasa malu. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap agama, apapun agama itu, pasti menekankan kepada pemeluknya akhlak yang harus diikuti. Dan di antara akhlak yang ditekankan oleh Islam kepada para pemeluknya adalah al-haya, rasa malu. Jadi diharapkan setiap muslim hendaknya memiliki al-haya, yaitu rasa malu. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang bersumberkan dari Imran bin Husain, Rasulullah juga pernah bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Bahwa rasa malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Hadis ini menunjukkan tentang fadlul haya, tentang keutamaan rasa malu. Dan malu ini terpuji dalam segala keadaan. Ketika orang dalam keadaan senang ataupun susah, lapang ataupun sempit, dimanapun dia berada, apakah di rumah, apakah di masjid, apakah di mal, apakah di jalanan, senantiasa mendatangkan kebaikan.
Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu. Atau dalam riwayat yang lainnya dikatakan al-haya'u kulluhu khairun. Bahwa rasa malu semuanya itu adalah khairun, kebaikan. Mungkin di sini timbul pertanyaan dalam benak kita. Kalau Nabi mengatakan bahwa rasa malu itu semuanya baik, lantas bagaimana kalau ada orang mengatakan saya malu untuk berbicara yang benar, saya malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah ini malu yang dibenarkan oleh syarak atau bagaimana? Nah, di sini Syekh Dr. Abdullah bin Mahmud Al-Furay berusaha untuk menjelaskan masalah ini. Ya, masalah ketika orang mengatakan saya malu untuk mengatakan kebenaran. Saya malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah ini malu yang dibenarkan oleh agama? Maka dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah bin Mahmud Al-Furay mengatakan bahwa malu yang semacam ini bukanlah malu yang syar'i, yang secara keseluruhan merupakan kebaikan, sebagaimana yang Nabi katakan bahwa al-haya'u kulluhu khairun, bahwa rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Nah, malu yang seperti itu, ya, malu untuk mengatakan kebenaran, malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka menurut beliau itu bukan haya. Itu dinamakan dengan khojal atau khawar atau mahana. Khojal itu adalah sifat takut-takut. Jadi sebetulnya dia bukan malu mengatakan kebenaran, tapi dia takut untuk mengatakan yang benar. Dia takut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi yang seperti itu bukan haya, tetapi yang pertama beliau katakan sebagai khojal. Sebagai sikap seseorang itu takut untuk mengatakan yang benar atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sikap yang seperti itu juga bisa dinamakan sebagai khawar. Khawar itu menunjukkan adanya kelemahan. Jadi dia bukan malu untuk mengatakan kebenaran, tapi dia lemah, tidak punya kekuatan untuk mengatakan yang benar. Takut diancam, takut diintimidasi, takut hilang jabatan, dan lain sebagainya. Itu namanya khawar. Jadi menunjukkan kelemahan dia dalam bersikap. Juga itu bagian daripada mahana, rasa rendah diri. Dia tidak pede. Kalau dia pede, punya percaya diri, merasa dirinya dalam kebenaran, seharusnya dia harus berani mengatakan yang benar. Ketika dia mengatakan malu untuk mengatakan yang benar, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa dirinya adalah rendah, ya, tidak percaya diri untuk mengatakan yang benar atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itulah jawaban yang diberikan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Mahmud Al-Furay, ya, bahwa sikap takut mengatakan kebenaran itu bukan haya, itu bagian daripada khojal, khawar atau mahana. Jadi malu yang menghalangi seseorang dari bicara yang benar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah rasa malu yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, al-haya'u kulluhu khairun, bahwa rasa malu semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Ia
bukan sebagaimana yang dimaksud oleh hadis Rasulullah yang tadi sudah kita sebutkan, yang merupakan malu yang syar'i, ya, malu yang diperintahkan oleh agama Islam. Masalah di atas juga sempat dijawab oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Di sini beliau mencoba membedakan antara al-haya dengan al-khajal. Menurut beliau bahwa al-haya atau malu itu merupakan sifat kesempurnaan bagi jiwa manusia. Jadi al-haya itu merupakan sifat kesempurnaan bagi jiwa manusia. Artinya seseorang yang jiwanya sempurna seharusnya dia punya rasa malu ataupun al-haya. Sementara al-khajal atau kelemahan hati itu merupakan sifat kekurangan pada jiwa manusia. Jadi kalau yang ada pada diri seseorang itu bukan haya tapi khajal, itu menunjukkan adanya kekurangan pada jiwa orang yang semacam itu. Jadi itulah penjelasan daripada Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf dalam membedakan antara al-haya dengan al-khajal. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya malu mengatakan yang benar, saya malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kata-kata malu itu sebetulnya bersifat kiasan, bukan yang sebenarnya. Ya, hanya bersifat kiasan saja. Tetapi hakikatnya malu yang seperti itu adalah malu yang mazmum, malu yang tercela, malu yang bukan syar'i. Jamaah sekalian, jadi kalau kita bisa katakan bahwa malu itu ada dua macam, ya. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang baik, malu yang pada tempatnya, dan malu yang tidak baik, berarti malu yang bukan pada tempatnya. Yang seharusnya dia tidak malu, kok malu? Nah, itu namanya malu yang tercela, yang tidak baik. Nah, berikut akan kita berikan contoh bentuk-bentuk malu yang terpuji, malu yang baik. Artinya malu yang syar'i, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk malu terpuji yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu mengatakan saya malu kepada Allah, maka itu akan memunculkan rasa khauf pada dirinya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak berbohong? Dia mengatakan saya malu kepada Allah. Artinya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kamu tidak ikut menggunjing? Dia mengatakan saya malu kepada Allah. Artinya dia takut kepada Allah. Karena Allah mengancam kepada orang-orang yang suka menggunjing, yang membicarakan aib orang lain, yang digambarkan seperti memakan bangkai saudaranya. Ya. Jadi rasa malu kepada Allah itu akan membangkitkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab ataupun siksaannya. Malu kepada Allah itu juga berarti merasa dirinya diawasi ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak berbuat maksiat? Dia mengatakan saya malu. Berarti dia merasa dirinya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan itu karena dia merasa senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang
pengawasan dan penglihatan Allah itu sangat tajam sekali. Dikatakan dengan mudahnya Allah akan melihat seekor semut hitam kecil yang berada di atas batu yang hitam legam pada malam yang gelap gulita. Itu menunjukkan betapa tajamnya pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang mengatakan saya malu untuk bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya dia merasa takut karena dirinya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika orang mengatakan saya malu kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan berusaha untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi malu kepada Allah itu bagian daripada takwa Allah, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang malu kepada Allah, maka otomatis dia akan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh malu terpuji yang pertama, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah malu kepada malaikat Allah. Ya. Karena dia sadar bahwa para malaikat itu senantiasa bersama dengan dirinya setiap saat dan setiap waktu. Ya, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam sebuah firman-Nya, "Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satu patah kata pun yang diucapkan melainkan bersamanya ada raqib dan atid. Ada malaikat pengawas yang senantiasa akan mencatat amal perbuatan orang itu. Ya, tergantung baik buruknya dari perbuatannya itu. Nah, ketika orang mengatakan saya malu kepada malaikat Allah, ya, sesungguhnya dia sadar bahwa semua perbuatannya, semua ucapannya itu akan dicatat oleh malaikat yang menyertai dirinya. Sehingga dia malu kepada malaikat kalau sampai berbuat yang tidak baik, karena akan dicatat oleh malaikat yang menyertainya semua keburukan yang dia lakukan, semua keburukan yang dia ucapkan. Itu makna malu kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga adalah malu kepada manusia. Seorang mukmin itu merasa malu bila menyakiti orang lain baik dengan lisannya maupun tangannya. Itu gambaran daripada malu kepada manusia. Jadi seorang muslim seharusnya dia merasa malu kalau sampai menyakiti saudaranya, menyakiti orang lain. Karena Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim yang baik adalah seseorang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Ya. Sehingga kalau dikatakan saya malu kepada manusia, artinya dia berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Baik dengan tangannya maupun dengan lidahnya. Dengan tangannya mungkin menampar atau memukul atau mencubit. Tindakan yang menyakiti orang lain dengan tangannya. Termasuk mungkin dengan kakinya. Menendang, ya, dan lain sebagainya. Atau lewat lidahnya. Menghina, mencaci maki, menggunjing, dan lain sebagainya. Ya, jadi seorang muslim yang baik adalah seseorang yang muslim lainnya
selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Termasuk gambaran daripada malu kepada manusia adalah dia tidak mencaci maki, ya, menghina orang lain, atau membuka aib orang lain. Ya. Kalaupun dia tahu ada aib pada saudaranya, maka cukup dia yang tahu, tidak dia ceritakan kepada banyak orang. Jadi dia menutup aib ataupun kekurangan orang lain. Juga tidak suka mengadu domba. Semuanya itu dilakukan karena terdorong rasa malu kepada sesama manusia. Ya. Demikian juga dia malu kalau membuka auratnya, ya, di hadapan orang lain. Ya. Misalnya untuk kaum wanita yang senantiasa menutup auratnya dengan sebaik-baiknya, ketika ditanya mengapa engkau menutup aurat, kalau dia betul-betul malu kepada sama manusia, ya seharusnya dia tidak memperlihatkan auratnya, ya, auratnya kepada orang-orang lain. Jadi itulah beberapa contoh malu yang terpuji, malu yang baik, kurang lebih seperti itu. Bisa malu kepada Allah, malu kepada malaikat Allah, ataupun juga malu kepada sesama manusia. Jamaah sekalian, kemudian berikutnya kita akan kasih gambaran tentang rasa malu yang tercela. Rasa malu yang tidak baik, malu yang bukan pada tempatnya. Yang seharusnya orang itu tidak malu, kok dia malu, maka itu adalah malu yang tercela, malu yang tidak baik. Contohnya yang pertama adalah malu dari menuntut ilmu. Ya, jangan sampai seorang muslim malu untuk menuntut ilmu. Karena kita sama-sama tahu bahwa talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kalau kita artikan dengan secara benar, maka hadis di atas artinya adalah bahwa mencari ilmu itu amat sangat diwajibkan sekali atas seorang muslim, baik laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya sekedar wajib, tetapi amat sangat diwajibkan sekali. Dari mana kita tahu hal itu? Kita tahu dari kata-kata faridhatun. Karena tak marbutoh yang ada pada faridhatun itu bukan tak li ta'nis, bukan tak untuk menunjukkan jenis perempuan, tetapi ta'un lil mubalaghah. Tak untuk menunjukkan makna yang lebih. Jadi mencari ilmu itu lebih dari sekedar wajib. Maka kita artikan amat sangat wajib sekali. Maka jangan sampai seorang muslim malu untuk cari ilmu. Ya, justru seharusnya dia menyadari bahwa itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan, yang apabila dia tinggalkan maka dia akan berdosa. Dalam hal ini Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, seorang ahli tafsir dari generasi tabi'in, mengatakan inna hadzal ilma la yata'allamuhu mustahin wala mutakabbirin. Sesungguhnya ilmu ini tidak akan dipelajari oleh mustahin, oleh orang yang malu, wala mutakabbirin, dan juga orang yang sombong. Ya, orang yang merasa dirinya sombong, merasa sudah banyak ilmu, maka dia akan malas untuk cari ilmu. Karena dia sudah merasa dirinya pandai. Jadi orang yang sombong itu pasti akan malas dalam belajar karena merasa dirinya sudah pandai. Ataupun mustahin, orang yang malu. Ya, jadi tidak seharusnya seorang muslim itu malu untuk cari ilmu. Nah,
Di sini kita sampaikan sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Ummu Sulaim, ya, jadi ini kaitannya adalah malu dari nutut ilmu, itu tidak boleh, ya. Kemudian ketika sedang mencari ilmu, maka seseorang itu juga tidak perlu malu-malu untuk menanyakan apa yang dia tidak tahu kepada orang yang tahu, ya, karena Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu apa-apa yang kamu tidak tahu. Jadi merupakan satu kesalahan orang yang tidak tahu tapi malu bertanya. Maka ada ungkapan malu bertanya maka dia akan sesat di jalan. Ya. Jadi kita tidak boleh merasa malu untuk menanyakan apa yang kita tidak tahu. Kadang orang malu, saya malu bertanya nanti dikira bodoh. Emang nyatanya kita bodoh, tidak tahu. Kenapa kita mesti malu bertanya? Dan cara untuk menghilangkan kebodohan ya belajar menanyakan apa yang kita tidak tahu. Ya. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah, yang mana beliau itu mendapatkan 3 gelar. Al-Habru, Al-Bahru, dan Turjumanul Quran. Itulah 3 gelar yang disandang oleh Abdullah ibn Abbas. Al-Habru itu artinya al-alim as-soleh, orang yang alim juga soleh. Itu sebutnya adalah habru. Maka beliau dikatakan habru hadil ummah. Orang alim dan solehnya umat ini, itulah Abdullah ibn Abbas. Beliau juga dijuluki dengan al-bahru. Al-bahru itu artinya lautan. Karena ilmu beliau itu bagikan lautan yang tidak bertepi. Beliau bisa dikatakan mengetahui segala hal. Ya. Kemudian turjumanul Quran, sebagai penerjemah Al-Quran. Sangat-sangat menguasai tafsir Al-Quran. Sehingga tafsir beliau itu menjadi rujukan bagi banyak orang. Itulah 3 gelar yang disandang oleh Abdullah ibn Abbas. Ketika ada orang bertanya kepadanya, "Anna laka hadzal ilm ya Ibnu Abbas?" Wahai Ibnu Abbas, bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak itu? Sampai mendapatkan 3 gelar yang luar biasa itu. Ternyata cuma 2 resep yang dia praktekkan. Dia mengatakan saya mendapatkan ilmu yang sebanyak itu karena 2 hal. Yang pertama bilisanin Saul. Lidah saya itu banyak bertanya. Artinya dia akan menanyakan kepada siapa saja yang tahu apa-apa yang dia tidak tahu. Jadi orangnya itu selalu ingin tahuan. Kalau tidak tahu maka dia akan bertanya kepada yang tahu. Itu namanya bilisanin Saul. Jadi lidahnya itu banyak menanyakan apa-apa yang belum dia ketahui kepada yang tahu. Kemudian yang kedua, wa qalbin aqul. Hati saya senantiasa mengingat-ingat jawaban yang telah aku dapatkan. Jadi tidak seperti pepatah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Setelah masuk ke dalam telinga, kemudian dimasukkan ke otak, kemudian dikunci, biar tidak lupa lagi. Dengan cara bagaimana ya? Dengan dimurojaah, diulang-ulang. Karena cara untuk mempertahankan ilmu itu ya dimurojaah, diulang-ulang. Karena kemampuan hafalan kita itu terbatas. Kita hafal 1 surat, lama tidak dibaca, akan lupa. Karena kita harus menyadari daya ingat kita ini terbatas. Maka cara untuk mengunci ilmu itu ya dimurojaah. Kadang udah dimurojaah aja masih lupa, tiba-tiba blank begitu. Apalagi
dapat sekali sudah, tidak pernah dimurojaah, ya akan lupa. Nah, ternyata itulah dua resep mujarab yang dipraktekkan oleh Ibnu Abbas sehingga menjadi orang yang ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi, ya, bilisanin saul wa qalbin aqul. Jadi beliau meskipun ilmunya sudah banyak, tidak malu untuk bertanya kepada yang tahu apa yang belum dia ketahui. Nah, di sini kita tadi ya, akan sampaikan sebuah riwayat di mana Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah mendatangi Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran." Kemudian dia bertanya, apakah seorang wanita itu wajib mandi junub apabila mimpi basah? Ini kan pertanyaan yang mungkin bagi kaum wanita sesuatu yang memalukan, kan? Menanyakan sesuatu yang mungkin sifatnya sangat pribadi. Tetapi Ummu Sulaim tidak merasa malu menanyakan hal itu. Karena dia butuh tahu. Dan menanyakannya kepada seorang laki-laki, kepada Rasulullah. Maka dia mengawali pertanyaannya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi junub apabila mimpi basah? Maka Nabi mengatakan, na'am idza ra'atil ma'. Ya, dia wajib mandi junub kalau melihat air mani. Akhirnya istri Nabi, yaitu Ummu Salamah, sambil menutup wajahnya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu juga mimpi basah? Jadi Ummu Salamah menanyakannya dengan malu-malu sambil nutup wajahnya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu juga mimpi basah? Maka Nabi mengatakan, iya. Kalau tidak demikian, maka bagaimana seorang anak itu bisa mirip dengan ibunya? Itu jawaban Rasulullah. Iya, betul. Mengeluarkan air mani. Kalau tidak demikian, bagaimana seorang anak itu bisa mirip dengan ibunya? Karena ibunya juga mengeluarkan air mani. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh malu untuk menanyakan hal-hal yang belum dia ketahui, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi semacam ini. Dan ini ditunjukkan oleh Ummu Sulaim, ya, menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk malu yang tercela adalah malu untuk menuntut ilmu. Ya, jadi kita tidak boleh malu untuk menuntut ilmu. Seandainya seumur hidup kita habiskan untuk cari ilmu, barangkali baru setetes ilmu Allah yang kita kuasai. Apalagi sambil bermalas-malasan. Kita malas ngaji, kita akan dapat apa? Seluruh umur kita habiskan dari mulai lahir sampai mati. Karena perintahnya talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kan? Mencari ilmu itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Itu baru tetes ilmu Allah yang kita kuasai. Apalagi sambil bermalas-malasan, kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi perlu adanya al-muwadzabah fid darsi. Kita perlu adanya kontinuitas, kesinambungan dalam belajar ataupun mencari ilmu. Ya. Sebagaimana sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada salah seorang muridnya, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya tiga murid kesayangan. Pertama, Abu Yusuf Al-Qadhi, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dan Zufar. Dan dari ketiganya nampaknya yang paling dekat adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Kepada muridnya, Abu Yusuf Al-Qadhi, Al-Imam Abu Hanifah pernah mengatakan begini, kunta balidan, akhrajatkal muwadzabatu fid darsi wa iyyaka wal kasala
fa innahu syu'mun wa afatun 'azimatun. Ini pesan seorang guru pada muridnya. Imam Abu Hanifah mengatakan kepada muridnya, Abu Yusuf Al-Qadhi, "Hei, Abu Yusuf, kamu itu bodoh." Bayangkan, pesan pertama itu, "Wahai Abu Yusuf, kamu itu bodoh. Tetapi untungnya kamu rajin dalam cari ilmu. Al-muwadzabah itu terus-menerus. Kesinambunganmu dalam belajar itulah yang telah mengeluarkanmu dari kebodohan itu. Kalau kamu tidak rajin belajar, ya kamu akan bodoh. Tapi untungnya kamu itu rajin. Sehingga kamu jadi pandai." Karena tercatat Abu Yusuf Al-Qadhi itu belajar kepada Imam Abu Hanifah kurang lebih selama 30 tahun. Dan tidak pernah absen dari majelis gurunya. Bayangkan, 30 tahun tidak pernah absen ngaji sama gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Tidak pernah ketinggalan salat berjamaah dengan gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Bukan sehari 2 hari, 30 tahun. Sampai satu kejadian putranya meninggal dunia. Dan hari itu dia harus datang ke majelis Abu Hanifah. Beliau dihadapkan pada 2 pilihan. Mencari ilmu, datang ke majelis gurunya Abu Hanifah, atau ngurusi jenazah anaknya. Ternyata dia lebih memilih datang ke majelis gurunya Abu Hanifah. Dan menyerahkan urusan jenazah putranya kepada keluarga dan tetangganya. Bayangkan, ini orang tua gila. Betul. Dia orang tua gila, tapi gila ilmu. Bagaimana bisa orang tua tega-teganya tidak melihat anaknya dimandikan, tidak melihat anaknya dikafani, tidak ikut mensolati jenazah anaknya, tidak ikut memakamkan jenazah anaknya, dia lebih memilih ngaji ke tempat gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Betul-betul orang tua yang gila, tapi gila ilmu. Dan beliau melakukan itu bukan tanpa alasan. Alasannya apa? Mencari ilmu itu hukumnya fardu ain katanya. Ngurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Maka aku dahulukan yang fardu ain daripada fardu kifayah. Itu alasan Abu Yusuf Al-Qadhi, orang tua yang gila. Gila ilmu. Levelnya sudah luar biasa, bukan levelnya kita. Apalagi sampai anaknya meninggal. Kadang kita malas dikit aja tidak ngaji kan? Malas tidak ngaji. Ini sampai anaknya meninggal, dia tidak ngurusi jenazahnya. Lebih memilih datang ke majelis gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, kegilaan yang luar biasa dalam mencari ilmu yang ditunjukkan oleh Abu Yusuf Al-Qadhi. Makanya kita tidak boleh malu untuk mencari ilmu. Malu mencari ilmu itu adalah malu yang tercela. Kemudian malu yang tercela yang berikutnya adalah malu dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Artinya kita tidak boleh malu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Untuk memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, yang benar, kemudian mencegah dari yang mungkar. Malu itu sebenarnya tidak menghalangi seseorang dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi jangan sampai rasa malu itu akhirnya menghalangi orang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53, "Wallahu la yastahyi minal haq." Dan Allah tidak malu dari kebenaran. Bahkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan ciri khas daripada umat Islam. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian wahai umat Islam adalah khairu ummah, sebaik-baik umat,
ukhrijat linnas, yang ditampilkan untuk manusia, tetapi dengan 3 syarat. Jadi ini merupakan mandat bersyarat. Mandat Allah kepada umat Islam, tetapi mandat yang bersyarat. Wahai umat Islam, kalau kamu ingin menjadi sebaik-baik umat, maka syaratnya 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus mau memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang benar, kepada yang baik. Jangan diam. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Kamu juga harus mencegah dari yang mungkar. Kemudian yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kalian harus beriman kepada Allah. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin menjadi bagian daripada khairu ummah, sebaik-baik umat yang Allah tampilkan kepada manusia. Melakukan amar ma'ruf atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan masalah al-haya, ya, rasa malu, maka Nabi adalah orang yang sangat-sangat pemalu. Dikatakan beliau lebih malu daripada seorang gadis. Ya. Tapi gadis yang punya rasa malu, ya, karena banyak juga sekarang yang gadis sudah hilang rasa malunya. Ya, ini kita bicara yang seharusnya seorang gadis itu punya rasa malu, ya. Karena dikatakan Nabi itu lebih pemalu daripada adra, daripada seorang gadis pingitan. Maka saya katakan ini standarnya gadis yang masih punya rasa malu, itu Nabi melebihi. Jadi sangat-sangat pemalu Nabi itu. Tetapi rasa malu Nabi ini tidak menghalanginya untuk mengatakan yang benar. Ya, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Nah, hal ini jelas terlihat pada sikap Nabi terhadap Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu pernah meminta kepada Nabi agar tidak menjalankan hukuman potong tangan terhadap seorang wanita dari suku Quraisy. Ya, jadi Zaid memohon kepada Nabi agar tidak melakukan hukuman potong tangan bagi seorang wanita Quraisy yang ketahuan mencuri dan sudah mencapai nisab, harus dipotong tangannya. Di sini sifat malu Nabi yang sangat kuat itu tidak menghalangi beliau untuk dengan sangat tegas marah kepada Usamah, ya, sambil mengatakan, wahai Usamah, apakah kamu hendak memberikan pembelaan pada salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kan Usamah memberikan pembelaan kepada seseorang yang harus dihukum potong tangan karena sudah ketahuan mencuri dan sudah mencapai 1 nisab. Ya. Ya. Akhirnya Nabi berdiri kemudian berkhutbah sambil mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi al-hadd. Wa aymallahu law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ya. Ya, kemudian akhirnya Nabi berkhutbah dengan mengatakan, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sesungguhnya mereka apabila yang mencuri itu asyarif, orang yang mulia, orang yang punya pangkat dan kedudukan, tarakuh, mereka membiarkannya. Tetapi apabila yang mencuri itu adalah adh-dhaif, orang yang lemah, rakyat jelata, maka mereka menerapkan hukuman seperti yang terjadi ya sekarang ini. Ya, bagaimana seseorang korupsi miliaran sampai triliunan masih bebas.
tidak diapa-apakan. Ini rakyat jelata kadang mencari kayu untuk bahan bakar biar bisa masak, dihukum itu. Bayangkan. Itulah. Jadi kondisi ini berulang. Jadi praktek seperti keadaan sekarang itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu ya seperti itu. Jadi kalau yang mencuri itu syarif, orang yang punya pangkat, jabatan, orang yang terhormat, maka mereka membiarkannya, tidak dihukum. Tapi kalau yang mencuri orang yang lemah, rakyat jelata, mereka akan menghukumnya. Ya. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, seandainya Fatimah, putri Muhammad, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nabi sendiri akan motong tangan Fatimah kalau sampai ketahuan Fatimah mencuri. Ya. Jadi Nabi memang pemalu, tetapi bisa menempatkan pada tempatnya. Untuk masalah menerapkan kebenaran, ya tidak boleh ada rasa malu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Ya. Jamaah sekalian, kemudian contoh malu tercela yang ketiga adalah malu yang menyebabkan seseorang melanggar larangan syariat. Itu juga contoh malu yang tercela. Bahkan ini merupakan kelemahan dan kehinaan. Bagaimana contohnya? Contoh malu yang menyebabkan seseorang melanggar larangan syariat. Dikatakan di sini, seseorang meninggalkan sholat wajib karena adanya tamu yang datang hingga waktu sholatnya berlalu. Ya. Seseorang kedatangan tamu, katakanlah tamunya ini atasannya. Datangnya menjelang waktu maghrib. Tak lama kemudian masuk waktu maghrib. Atasannya ngejak ngobrol ke sana kemari. Dan dia malu untuk izin atau mengingatkan pada atasannya, Pak, sudah masuk waktu maghrib. Kita skorsing dulu ngobrolnya, kita sholat, baru lanjutkan. Tapi dia malu. Tidak berani mengingatkan atasannya yang masih asik ngobrol, dan dibiarkan sampai bablas akhirnya masuk waktu isya. Akhirnya dia tidak sholat maghrib, gara-gara malu. Malu untuk menegur tamunya tadi, yang mungkin merupakan atasannya. Ya, barangkali atasannya termasuk orang yang tidak sholat atau bagaimanalah. Ya. Seharusnya dia tidak malu untuk minta izin kepada atasannya untuk sholat maghrib, atau bahkan mengajaknya ke masjid untuk berjamaah bersama-sama. Tapi dia malu. Malu yang menyebabkan melanggar larangan syariat. Yaitu apa? Meninggalkan sholat maghrib. Ya, gara-gara malu, tidak enak lah, ya, takut nanti diturunkan jabatannya atau bagaimanalah. Ya, itu beberapa contoh malu yang tercela, ya, malu yang bukan pada tempatnya. Jamaah sekalian, berikutnya kita bahas tentang urgensi malu dalam kehidupan. Pentingnya orang itu punya rasa malu dalam kehidupan ini. Malu merupakan akhlak yang sangat urgen, yang sangat penting dalam kehidupan ini. Artinya memang seseorang harus punya rasa malu dalam hidup ini. Urgensitas dari sifat malu bisa dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, sifat malu merupakan sesuatu yang mulia. Karena tidak seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali dia pasti mendorong umatnya agar memiliki sifat malu. Ya. Jadi sifat malu itu adalah sifat yang sangat mulia. Tidak seorang nabi pun yang diutus ke dunia ini melainkan pasti menyerukan kepada umatnya agar menghiasi dirinya dengan sifat malu. Yang kedua, sifat malu itu akan menahan seseorang dan mencegahnya dari berbagai kemaksiatan.
Jadi rasa malu itu seperti rem, ya, rem yang akan menahan seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Baik karena dia malu kepada Allah, malu kepada malaikat, atau malu kepada sesama manusia. Nah, orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang ingin dia lakukan, berupa kebaikan ataupun keburukan. Dalam hal ini, Umar Ibn Khattab mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula sifat waroknya. Ya. Dan barang siapa yang sedikit sifat waroknya, maka hatinya akan mati. Sikap warok itu ya sikap merasa malu, takut untuk berbuat salah dan maksiat. Itu warok. Ya. Nah, orang yang sedikit rasa malunya, maka akan sedikit pula rasa waroknya. Sehingga dia mudah untuk melakukan kemaksiatan. Karena sifat waroknya itu juga minim. Nah, dan barang siapa yang berkurang sifat waroknya, maka mata qalbuhu, hatinya akan mati. Nah, kalau sudah mati hatinya, maka sulit untuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, innal haya'a wal imana kurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Yang artinya bahwa sesungguhnya rasa malu dan iman itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila salah satunya hilang, maka hilang pula lah yang lainnya. Ya. Karena Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwa rasa malu itu bagian daripada iman. Jadi antara iman dan rasa malu itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila satunya hilang, maka hilanglah yang lainnya. Maka tidak salah ketika Nabi mengatakan la yazni az-zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah orang yang suka minum khamar ketika dia minum khamar dalam keadaan beriman. Artinya ketika dia melakukan kemaksiatan, zina, mencuri, ya, ataupun kemaksiatan yang lainnya, itu imannya terbang hilang. Ya. Kemudian kalau dia sudah istighfar, tobat, akan kembali lagi. Maka ini menegaskan bahwa antara rasa malu dan iman itu merupakan satu kesatuan yang dikatakan apabila satunya hilang, maka hilanglah yang lainnya. Ya, maka tepatlah dikatakan kalau orang sedang berzina itu imannya hilang itu. Ya, karena seharusnya orang mukmin tidak berzina, orang mukmin tidak mencuri, orang mukmin tidak minum khamr. Ya, maka dikatakan innal haya'a wal imana kurina jami'an. Jadi merupakan satu kesatuan. Jamaah sekalian, lantas bagaimana apabila rasa malu itu hilang? Rasulullah telah menegaskan bahwa malu dan iman itu adalah dua hal yang berada dalam satu simpul ikatan. Kurina jami'an. Bila salah satu hilang, maka hilang pula yang lainnya. Lantas apa yang akan terjadi bila rasa malu dalam diri seorang itu sudah tidak ada lagi? Apa akibat yang akan ditimbulkan kalau orang sudah kehilangan rasa malu?
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sumbernya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Yang artinya sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh orang-orang dari kalam kenabian yang pertama, yang dimaksudkan dengan kalam kenabian yang pertama adalah hikmah ataupun syariatnya para nabi. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Ya. Jadi rasa malu itu merupakan rem yang akan menghalangi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tercela. Ya, hal-hal yang tidak baik. Makanya di sini diingatkan, kalau sampai kamu sudah tidak punya rasa malu, silahkan kamu berbuat sekehendak hatimu. Ya. Jamaah sekalian, lantas apa jadinya bila akhlak yang merupakan pondasi seluruh akhlak mulia ini sampai hilang pada diri seseorang? Ya, di sini ada sebuah pesan daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan sifat malu ini. Beliau mengatakan akhlak malu termasuk akhlak yang paling utama dan paling agung, paling besar nilainya serta paling banyak manfaatnya. Bahkan malu merupakan kekhususan manusia. Ya, karena binatang tidak punya rasa malu. Ya. Jadi dikatakan oleh beliau bahwa malu itu merupakan kekhususan manusia, ya, karena binatang tidak punya rasa malu. Siapa saja yang tidak lagi memiliki rasa malu, maka sudah hilang juga kemanusiaannya. Kecuali darah, daging, dan tampilan daging dan darah tersebut secara zahir. Jadi yang nampak yaitu, ya, cuman daging sama darahnya. Tapi esensi kemanusiaannya sudah hilang. Karena hilangnya rasa malu itu. Jadi itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sifat malu itu adalah sifat kekhususan daripada manusia. Apabila sampai hilang pada dirinya, maka hilanglah sifat kemanusiaannya. Kalau bukan karena malu, maka kamu tidak akan dihormati, tidak akan ditepati, amanah tidak akan dilaksanakan, dan kebutuhan orang tidak akan dipenuhi, aurat tidak akan ditutupi, perbuatan keji tidak akan dihindari. Kenapa seseorang menghormati tamunya? Kenapa seseorang itu menepati janjinya? Kenapa seseorang itu melaksanakan amanahnya? Kenapa seseorang itu menutupi auratnya? Mengapa seseorang itu tidak melakukan kekejian? Karena dia masih punya rasa malu. Kalau hilang rasa malunya, ya dia akan melakukan kebalikan daripada semuanya itu. Kalau bukan karena malu yang ada pada diri mereka, tidak akan melakukan perkara yang diwajibkan atas mereka, tidak menjaga hak orang lain, tidak menyambung kekerabatan, dan tidak ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kenapa seseorang itu masih mau melaksanakan apa yang diwajibkan atas dirinya? Kenapa orang itu masih mau menjaga hak orang lain? Kenapa orang itu masih mau menyambung tali silaturahmi? Kenapa seorang anak masih mau berbakti kepada orang tuanya?
Jawabannya karena mereka masih punya rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malunya, maka mereka akan melakukan kebalikan daripada semuanya itu. Maka benarlah Rasulullah bahwa bila seseorang tidak lagi punya rasa malu, maka dia akan melakukan apapun yang dia mau lakukan tanpa mempertimbangkan lagi keadaan lingkungan di mana ia berada. Ya. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah. Ya. Apabila seseorang sudah tidak lagi punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Ya. Ini sama dengan pesan dari semua nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka silahkan berbuat sekehendak hatimu. Ya mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah al-haya, rasa malu. Ya. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa malu kita. Ya, baik malu kepada Allah, malu kepada malaikat, malu kepada sama manusia. Ya, dan kita berusaha untuk betul-betul mempunyai malu dalam makna yang sebenarnya, ya, malu yang terpuji, bukan malu yang tercela, malu yang tidak pada tempatnya. Itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawaij dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qadaiha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarrij hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa aibin mastur wa amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.